Halo guys, kami dari kelompok 9 akan membahas tentang perkembangan teknologi komunikasi dan informasi beserta bidangnya. Perkenalkan, nama saya Wisnu Pratama Wibisono. Saya Razan Hazil Kadafi. Saya Bahtiar Firmansyah. Pengertian teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak software. Menurut ITTA, Information Technology Association of America, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terkhususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Teknologi informasi memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, memproses, melindungi, mentransmisikan, dan memperoleh informasi secara aman. Selanjutnya, perkembangan teknologi informasi terus mengalami kemajuan pesat dengan fokus pada kecerdasan buatan, komputasi awan, keamanan cyber, Internet of Things atau IoT, dan pengembangan teknologi blockchain. Hal ini berdampak luas terhadap berbagai sektor termasuk bisnis, kesehatan, pendidikan, dan industri lainnya, memungkinkan terciptanya solusi inovatif untuk masalah kompleks dan meningkatkan efisiensi operasional. Di sini saya akan menjelaskan contoh implikasi teknologi informasi di bidang olahraga. Teknologi VAR atau Video Assistant Referee memiliki beberapa implikasi signifikan dalam dunia sepak bola dan lebih luas lagi dalam teknologi informasi secara umum. Beberapa implikasi pentingnya antara lain meningkatkan keadilan dalam pertandingan sepak bola melalui penggunaan video dan teknologi informasi untuk membuat keputusan yang lebih akurat. Peningkatan keterlibatan penonton dengan memberikan akses yang lebih besar terhadap proses pengambilan keputusan dalam pertandingan. Perluasan penggunaan teknologi video dan pengolahan data dalam olahraga untuk memastikan bahwa hasil pertandingan mencerminkan kinerja tim dengan lebih akurat. Berikut adalah contoh perspektif orang pertama tentang teknologi digital VAR. Bek Timnas Portugal, Pepe pun turut berkomentar soal VAR. Menurutnya VAR memang dibutuhkan, tetapi dalam beberapa kasus seharusnya pelatih bisa langsung mengambil keputusan tanpa perlu bantuan VAR terlebih dahulu. Bahkan Pepe menilai VAR tidak banyak membantu, justru kebalikannya. VAR terkadang tidak tersedia ketika tim membutuhkannya. Pepe mengambil contoh gol pertama Spanyol yang dibuat Diego Costa ke gawang Portugal. Kala itu Pepe dijatuhkan Costa, tetapi wasit bergeming. Mantan pemain Madrid ini menilai harusnya Costa melakukan pelanggaran dan gol tak perlu terjadi. Perspektif orang kedua tentang teknologi VAR. Mantan bintang Juventus, Michel Platini, menunjukkan rasa tidak sukanya dengan Video Assistant Referee atau VAR. Ia menganggap kehadiran teknologi tersebut tidak memberikan dampak apapun terhadap keadilan di pertandingan. VAR terus mengundang polemik dan kerap kali menjadi bahan perdebatan di tengah-tengah penikmat sepak bola. Banyak yang meyakini penggunaan teknologi tersebut membuat pertandingan tidak lagi menjadi seru. Dampak positif dari penggunaan VAR, Video Assistant Referee, dalam bidang olahraga, terutama dalam sepak bola, meliputi keadilan yang lebih besar. VAR membantu mengurangi kesalahan pengawas pertandingan dan memastikan keputusan yang lebih akurat yang pada gilirannya meningkatkan keadilan dalam pertandingan. Transparansi. Penggunaan teknologi ini memberikan transparansi yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan, karena penonton dan pemain dapat melihat tindakan wasit melalui tayangan ulang. Mencegah keputusan kontroversial. VAR membantu menghindari keputusan kontroversial yang dapat memengaruhi hasil pertandingan yang pada akhirnya dapat mengurangi konflik dan ketegangan di lapangan. Penggunaan VAR dalam olahraga juga memiliki beberapa dampak negatif, diantaranya kesalahan subjektif. Meskipun tujuannya adalah meningkatkan akurasi, VAR tetap bergantung pada penilaian subjektif wasit. Beberapa keputusan masih dapat dilihat sebagai subjektif, dan ada ruang untuk berbeda pendapat. Penundaan pertandingan. Proses VAR terutama dalam keputusan yang rumit dapat memakan waktu. Ini dapat mengganggu aliran pertandingan dan mengakibatkan penundaan yang tidak diinginkan. Perkembangan teknologi komunikasi adalah proses evolusi teknologi yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Teknologi komunikasi memungkinkan manusia untuk berkomunikasi dan bertukar informasi dengan lebih mudah dan cepat. Di sini saya akan menjelaskan implikasi teknologi komunikasi dalam bidang sosial. Implikasi teknologi komunikasi dalam bidang sosial yaitu masyarakat dan lingkungan sosial tidaklah bisa dipisahkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dan yang lainnya. Dalam ilmu sosiolog, dikemukakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri.
Manusia harus saling berkomunikasi dan berinteraksi langsung antara sesama. Zaman dan teknologi telah merubah pola dan sistem kehidupan sosial masyarakat modern. Munculnya media sosial dan alat-alat komunikasi serba efektif dan efisien. Selanjutnya ada dampak positif teknologi komunikasi dalam bidang sosial. Berikut adalah dampak positif teknologi komunikasi dalam bidang sosial. Yang pertama ada kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua ada sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Yang ketiga, informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Yang keempat, mempermudah seseorang di suatu negara mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan bumi yang lain. Yang terakhir, mempermudah adanya pertukaran pelajar antara negara. Selanjutnya, dampak negatif teknologi komunikasi dalam bidang sosial. Berikut adalah dampak negatif teknologi komunikasi dalam bidang sosial. Yang pertama, mengurangi interaksi langsung dan komunikasi antar individu. Yang kedua, menciptakan ketidakpercayaan di lingkungan sekitar, termasuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kerja. Yang ketiga, menyebabkan orang menjadi terlalu fokus pada kebutuhan materi yang mengarah pada kebutuhan spiritual yang tidak terpenuhi. Terakhir itu ada mendorong perilaku individualistik. Di sini ada contoh teknologi komunikasi dalam bidang sosial. Berikut adalah beberapa contoh teknologi komunikasi yang sering digunakan dalam bidang sosial. Yang pertama ada radio, alat komunikasi yang menghasilkan informasi berupa suara dan sangat diminati oleh banyak kalangan publik yang kurang suka untuk membaca dan pada akhirnya hanya mendengarkan berita. Yang kedua itu ada telepon, alat komunikasi yang memungkinkan manusia untuk bertukar informasi dengan cepat meskipun jaraknya jauh. Tiga itu ada media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan mudah dan cepat. Yang keempat itu ada internet, memudahkan manusia untuk mendapatkan segala informasi dan dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan tidak memiliki batasan ruang dan waktu. Yang kelima ada televisi, alat komunikasi yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan informasi dan hiburan dalam bentuk gambar dan suara. Nah, dalam bidang sosial ini, teknologi komunikasi dapat digunakan untuk memudahkan komunikasi antar individu, kelompok, dan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi adalah proses evolusi teknologi yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Teknologi informasi memungkinkan manusia untuk mengakses, mengelola, dan menyebarkan informasi dengan lebih mudah dan cepat. Yang berikut, implikasi teknologi informasi dalam bidang ekonomi. Dalam perekonomian suatu negara, teknologi informasi mulai dianggap memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. Karena perkembangan teknologi informasi, perekonomian negara mulai menunjukkan perubahan yang signifikan. Banyak hal yang dirasakan berubah dibandingkan dengan pertumbuhan sebelumnya. Bila jarak dan waktu tidak menjadi masalah, yang berarti untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, berbagai aplikasi yang dibuat untuk memfasilitasi ini. Yang berikut, dampak positif teknologi informasi dalam bidang ekonomi. Yang pertama, ada pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Kedua, semakin maraknya penggunaan teknologi informasi komunikasi akan semakin membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga, dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran untuk produk. Yang terakhir itu perusahaan dapat menjangkau pasar lebih luas karena pembeli yang mengakses internet tidak dibatasi tempat dan waktu. Yang berikut dampak negatif teknologi informasi dalam bidang ekonomi. Yang pertama, dengan mudahnya melakukan transaksi di internet menyebabkan akan semakin memudahkan pula transaksi yang dilarang seperti transaksi barang, selundupan, atau transaksi narkoba. Yang kedua, hal yang sering terjadi adalah pembobolan rekening suatu lembaga atau perorangan yang mengakibatkan kerugian finansial yang besar. Berikut, dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan banyaknya terjadi kasus penipuan dalam perdagangan online. Cybercrime, hacking, cracking, saling menghujat di media sosial karena pengambilan foto-foto, testimoni ataupun foto-foto produk yang dijual tanpa izin. Berikut contoh teknologi informasi di bidang ekonomi. Yang pertama ada mobile banking atau yang dikenal m-banking. M-banking didefinisikan sebagai pengantar
otomatis jasa atau produk bank secara langsung kepada nasabah melalui elektronik saluran komunikasi interaktif. Nasabah dapat mengakses m-banking melalui piranti pintar elektronik seperti komputer, PC, PDA, ATM, atau telepon. Yang kedua, ada e-commerce. Perdagangan elektronik atau e-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis.